Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Putriani dengan NPM 2042338 kelas 4H Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi dengan judul Elemen-elemen Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul Mahasiswa dapat memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, zonasi, dan domisili. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Kurikulum 2013. SKL dalam kurikulum 2013 adalah kriteria yang harus dicapai oleh siswa untuk menyelesaikan tahap pendidikan tertentu. SKL mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan fisikomotor. Dalam kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI yang kemudian dijabarkan menjadi kompetensi dasar atau KD. Tujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki sikap baik dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Tujuan standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum 2013 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai setelah menyelesaikan belajarnya. Berikutnya ada implementasi. SKL bisa disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik siswa, sehingga lebih relevan dan bermakna. Implementasi standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk memastikan lulusan memiliki kemampuan yang memadai dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL menjadi dasar pengembangan kurikulum dan penilaian, serta menjadi acuan utama dalam mengembangkan standar isi, proses penelitian, pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Berikutnya kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, SKL juga mencakup kompetensi yang diharapkan siswa didorong untuk menemukan dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Dalam konteks standar kompetensi lulusan atau SKL, kurikulum merdeka didefinisikan sebagai kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa. SKL sendiri adalah kriteria minimum yang menunjukkan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan pendidikan tertentu. Kurikulum merdeka mendukung pencapaian SKL melalui pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif. Tujuan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Tujuan utama standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum merdeka adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi. SKL bisa disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik siswa sehingga lebih relevan dan bermakna. Implementasi standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk memastikan pencapaian kompetensi minimal yang diharapkan dari peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua ada standar isi kurikulum 2013. Standar isi merujuk pada materi pembelajaran yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Materi ini disusun secara sistematis dan terintegrasi. Standar isi kurikulum 2013 adalah kriteria yang menentukan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Ini berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam memberikan materi pembelajaran, memastikan bahwa materi yang disampaikan selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Pendekatan yang digunakan dalam standar isi kurikulum 2013 adalah pendekatan kompetensi inti sampai kompetensi dasar. Pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antar mata pelajaran dan mengikat kompetensi dasar dengan kompetensi inti yang diterapkan untuk setiap kelas. Selain itu, kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan kompetensi sampai basis, kurikulum, dan tematik integratif. Keterkaitan materi harus sesuai SKL dan ditujukan membangun pemahaman konseptual yang dalam.
Keterkaitannya dengan kurikulum 2013 adalah sebagai pedoman bagi guru dan menyusun melaksanakan pembelajaran, serta sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, standar isi lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Standar isi kurikulum merdeka adalah kriteria minimal yang mengatur tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam kurikulum merdeka. Standar ini mencakup materi pembelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas, dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendekatan, penekanan pada pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata dan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka menerapkan beberapa pendekatan standar isi, diantaranya pendekatan diferensiasi, pendekatan interdisipliner, dan pendekatan terpadu. Pendekatan diferensiasi membedakan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhan, sedangkan interdisipliner dan terpadu mengatur perorganisasian materi pelajaran. Berikutnya ada keterkaitan, mengedepankan referensi materi dengan konteks lokal, sehingga siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Keterkaitan standar isi ini dengan kurikulum merdeka adalah sebagai acuan dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan menentukan materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi lulusan. Yang ketiga ada zonasi dan domisili. Kurikulum 2013, zonasi berfokus pada pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah, mengutamakan aksesibilitas pendidikan bagi siswa terutama di daerah terpencil. Domisili mengacu pada tempat tinggal siswa dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi akses pendidikan, memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya di lingkungan siswa. Kurikulum merdeka, zonasi memberikan otonomi lebih kepada kepala sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidik di daerah. 2. Domisili memperhatikan konteks lokal dan keberagaman budaya dalam konteks pembelajaran. Menyusun kurikulum yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Baiklah, itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.